3. Oke, di tengah gempuran AI, nah sekarang lagi rame banget nih teman-teman kan, pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya artificial intelligence atau AI. Nah, pernah nggak sih lu tuh nulis nih yang kayak wah udah keren banget, tapi ternyata yang bikin bukan manusia? Iya bener, gue pernah tuh sering Iya banget kan? di TikTok di Ternyata yang bikin AI gitu. yang bikin AI ternyata. Ini serius nih, bukan Seru manusia gitu. banget, seru banget. Seru tapi keren juga sih Keren sebenarnya, juga. tapi ya ada serem-seremnya juga gitu. Dan ya. kaget dikit lah, jump Iya, scare ya. betul. Jadi emang sekarang tuh lagi rame yang seperti itu gitu ya. Nah, karena sekarang kita pengen ngebahas tentang itu, kebetulan narasumber kita kali ini sangat-sangat berpengalaman. Yang satu berpengalaman di bidang artificial intelligence, satu lagi berpengalaman di bidang seni. Jadi langsung aja kita undang narasumber kita kali ini, Pak Priyo dan Pak Desi. Halo, salam kenal. Saya Desi Dikristanto. Saya dosen dari program studi Desain Komunikasi Visual dan juga menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Teknologi dan Desain Universitas Pembangunan Jaya. Halo para Kabibal, saya Priyo Handoko. Saya adalah salah satu staf dosen di program studi informatika Universitas Pembangunan Jaya. Halo Bapak. Halo. Nah, tanya kabar dulu, gimana Bapak kabarnya? Keren. Oh sweet dulu kamu. Sweet dulu, oke Pak Priyo. Ya lelah ya Pak. Tapi tetap semangat kan ya Pak. Siap. Ya, kita berterima kasih banget karena Bapak udah menyempatkan hadir, padahal sibuknya pasti kita tahu luar biasa Sibuk banget. banget pasti. Tapi masih menyempatkan hadir di Korkes episode 3. Nah, jadi kita ini pengen nanya-nanya Pak, seperti yang tadi sudah disampaikan tentang AI dan juga tentang seni gitu ya. Mungkin kita bisa tanya ke Pak Desi dulu ya, karena kan di industri 4.0 ini banyak banget nih seni-seni yang pakai AI. Menurut Pak Desi sendiri gimana sih tanggapannya? Oke, ini langsung tema juga nih pertanyaan. Oke, ya mungkin sebenarnya kalau saya sendiri cukup terpukau dengan kecepatan perkembangannya. Oh iya. Saya pribadi baru mulai kenal itu di awal 2000, mungkin akhir 2022. Itu waktu itu masih ada trial ChatGPT aja pokoknya, itu baru mulai. Oh iya benar-benar. Baru Saya hype gitu ya. baru mulai, kemudian tes waktu itu dalam bentuk teks gitu kan, buat bikin tulisan, buat bikin Iya. dan wah ini keren juga nih gitu. Yang saya nemu sepertinya kalau selama ini pengen ngeluarin isi kepala gitu Iya. kan sulit menulis gitu. Oh. Tapi dengan adanya GPT itu kayak kok saya cuma ngetik beberapa kata kunci, kemudian saya udah kayak ngobrol aja, oh salah, ini bener, Iya. gimana gitu Iya, kan. Dan Berbantu banget hasilnya gitu pada ya. akhirnya juga bagus gitu kan. Itu masih akhir 2022. Tapi terus baru mulai ada yang muncul waktu itu pakai Midjourney ya. Iya. Ada Midjourney, kemudian ada DALL-E gitu kan. Dan gambarnya modelnya masih kayak fantasi gitu lah kalau muncul, belum yang kelihatan kayak asli. Iya, Nah, itu betul. semuanya masih gambar diam lah gitu. Oh. Tapi sebenarnya kalau setelah itu nggak sampai setahun sebenarnya, nggak sampai setahun, bukan cuma gambar diem gitu, tapi sekarang bahkan video Iya, itu juga betul. sudah Video jadi. sekarang udah bisa gitu ya. Dan kita nggak perlu ngasih kalau ngeprompt kan dulu harus ngasih gambar, ngasih foto dan video, nanti dia diedit gitu. Iya. Kalau sekarang kayak udah tinggal ngomong Iya betul. dan udah jadi gambar. Iya. Gitu Jadi kan? masukin print aja dikit aja gitu Iya ya Pak. betul. Ya kalau lihatnya sih sekarang kayak dalam waktu setahun 2 tahun aja udah pencepatannya luar biasa. Iya. Benar-benar. Gitu kalau dari saya. Gimana Pak? Iya, kalau dari Pak Priya sendiri tanggapannya seperti apa nih Pak? Ya, jadi sebetulnya AI itu kalau saya ngutip bahasanya Dominic X ya, Iya. sebetulnya AI itu punya dua sisi. Sisi baiknya adalah salah satu yang tadi disampaikan oleh Pak Desi. Sisi yang lain juga banyak, sebetulnya anak mahasiswa juga sekarang sudah mulai banyak menggunakan AI, Iya. gitu kan. Memang sisi buruknya itu justru ya memang di tengah
AI yang sudah sangat berkembang ini, nah banyaknya nilai positif dari AI, memang negatifnya AI juga sangat mengerikan sebetulnya. Ya, artinya contohnya saja bahwa kayak contohnya itu mahasiswa sekarang itu kan, atau anak-anak sekolah sekarang itu jadi tidak terasah pemikirannya, ketajaman menyampaikan sesuatu itu karena semuanya sudah dibantu oleh AI. Kayak ketergantungan gitu ya, Betul, Pak. tapi memang tidak bisa dipungkiri, memang zamannya memang sudah ke sana. Iya, betul. Ditambah lagi kan memang teknologi itu kan sebetulnya dikembangkan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Iya, betul. Salah satunya itu tujuannya kan. Jadi di tengah kesibukan mungkin satu orang itu mungkin punya bisa dan boleh dan harus mengerjakan satu pekerjaan dalam banyak pekerjaan dalam waktu yang sama kan. Nah kalau dia harus berpikir sendiri mungkin, kemudian di tengah tekanan permintaan, kalau dia harus mikir sendiri mungkin ya berhari-hari gitu kan dengan AI ya jadi permudah. Tapi ya itu ujungnya yang mengerikan itu adalah bahwa sekarang manusia jadi malas berpikir karena yang tinggal dimasukkan kata kunci saja beres. Selesai. Memang seperti apa ya? Seperti mata pisau ya. Iya. Jadi kalau dipakai baiknya jadi betul gitu kan, kalau dipakai nggak betul ya jadi nggak betul juga gitu ya, Pak. Iya benar sih. Iya sih benar ya, kayak kita sebagai mahasiswa can relate ya pastinya gitu ya. Kayak apa jadi aja lah gitu kan. Tapi itu kan kita ngebahas secara general ya. Nah kalau misalkan dalam di bidang seni gitu kan AI itu sekarang lagi terkenal yang bisa membuat gambar kayak tadi seperti Pak Desi sampaikan gitu. Itu kira-kira mengancam nggak sih, Pak? mengancam ya. Mengancam nggak sih, Pak? Mengancam, Pak. Ini mengancam seniman gitu ya. Kaget juga nih kayak Baliknya sebenarnya kalau dibilang mengancam atau enggak itu sama aja sih sebenarnya dengan apa? Kalau mungkin cerita ya. Iya. Kalau dulu itu kan kami ketika belajar desain ya, seni desain gitu. Iya. Kami latihan gambar, yang namanya gambar itu harus pakai kertas, harus pakai pensil, harus pakai pen gitu. Jadi nulisnya benar-benar di benda asli gitu. Iya, betul. Lalu waktu muncul teknologi apa dulu gambarnya pakai Wacom tablet, Oh iya. pakai tablet, gambar digital gitu. Banyak orang-orang yang nyebutin bahwa wah kalau nggak biasa pakai gambar digital nanti skillnya akan apa palsu lah gitu, ada estetiknya, betul. nggak artistik, bukan seni gitu, bukan teknologi. Dulu pendapatnya seperti itu. Iya. Nah, tapi kalau sekarang melihat mahasiswa baru masuk, mereka udah pegangannya udah pakai tab. Ya, semuanya rata-rata ya, Pak. Dan kalau disuruh gambar, ternyata mereka gambar pakai kertas bisa, gambar pakai pad pun bisa gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya kayak tadi ya, kalau dibilang apakah ini mau ancaman atau enggak, saya justru melihatnya kalau kita tidak mengikuti, kita tidak mempelajari dan kita tidak menguasai, maka itu akan jadi ancaman kita yang ketinggalan. Oh, dibalik kitanya gitu ya. Tapi kalau kita tahu, oh cara pakai begini, dan pasti kita mengembangkan kira-kira dengan adanya alat yang makin canggih ini, karya kita apa sih yang bisa dibuat? Nah, kalau kita bisa seperti itu, justru kalau saya sih malah lihatnya itu jadi peluang buat kita. Justru peluang, bukan mengancam ya, Pak. Kecuali ya, yang penting kita itu bisa memanfaatkan gitu. Tergantung sudut pandang juga ya. Ya. Dari Bapak ada tanggapan? Ya kalau menanggapi apa yang disampaikan sama Pak Desi ya sebetulnya kalau di seni ya namanya orang seni kadang saya juga senang ngutak-ngatik gambar segala macam itu kadang ide itu kan bisa muncul dimanapun. Iya. Ya kan? Betul. Misalkan saya jadi seorang pelukis lah taruh demikian. Oke. Kemudian di tengah jalan sedang ngopi gitu kan, sedang melamun mungkin begitu, tiba-tiba ada ide untuk buat sesuatu. Nah kalau misalkan saya harus menerjemahkan ide itu ke dalam bentuk gambar dan butuh semua peralatan, kan peralatannya ada di rumah, nggak mungkin saya bawa kemana-mana kan? Iya, benar. Bawa kemana-mana. Jadinya ya paling gampang memang menggunakan teknologi, menggunakan tablet gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi ya memang mungkin ide awalnya dituangkan di sana. Ya, saya pikir sih mungkin kalau di sisi AI-nya itu sebenarnya kita harusnya sih punya gambaran awal ya. Iya. Jadi punya gambaran awal, desainnya seperti apa, tapi mungkin AI itu digunakan untuk
menambahkan gini, manusia itu kan mungkin ada kurangnya, seorang siapapun itu, Betul. seniman pun pasti ada benar Iya, kekurangan betul itu kan. sekali. Artinya bisa jadi AI-nya itu untuk menutupi hal yang itu. Jadi mungkin saat itu ada kurang sedikit Iya, atau apa, jadi benar. menyempurnakan si seninya itu. Jadi tapi ide awal tetap dari kita gitu. Iya, Jadi betul. bukan nih seorang pelukis, saya pengen bikin lukisan misalkan pohon, tapi gayanya naturalis, dibikin langsung Langsung gitu kan. selesai gitu, nggak juga Selesai, gitu ya, gitu Pak. juga. Tapi kita bikin dulu base-nya, kita bikin, kemudian ya AI itu hanya untuk support menambahkan. Jadi ya itu, jadi kalau memang kita dari awal pakainya AI ya jadi salah. Iya, betul. Kumpullah itu semua kreativitasnya gitu kan, menurut saya kalau di seni. Jadi kan memang mengandalkan kreativitas Iya. juga gitu kan. Nah kalau misalkan dari awal begitu ya, tapi kan tetap harusnya diasah dari ide awalnya seperti Iya, apa, betul. kita tambah base-nya dulu, nanti kita masukkan ke dalam AI. Dan saya pikir juga begini loh, karena AI itu juga kan bikinan manusia ya. Betul sekali. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Jadi Iya. bisa saja ketika base itu dimasukkan ke dalam teknologi AI, bisa saja tidak sebagus yang kita harapkan Iya. di kepala kan, karena Malah kan yang ternyata, punya pikirannya di jelek nih manusia. gitu ya. Pasti ternyata pas dimasuk AI, kok jadi aneh Kok ya. gini ya? Bisa jadi kan. Iya, seringkali kayak gitu sih kayaknya ya. Iya, Aduh, kok betul. nggak sesuai Kayak sih. janggal banget ini Iya. bentuknya gitu. Yang lukisnya sih begitu sih menurut saya. Iya, iya. Berarti teman-teman ujung-ujungnya tuh balik lagi ke diri kita Diri masing-masing gitu masing-masing, ya. benar. Gimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada tanpa membuat kreativitas kita tuh tumpul Benar. gitu. Benar kan? Eh, Nah, benar. lanjut ke Brescia. Kayak rebutan gini kita Iya. jadi. Enggak. Nggak usah. Nggak usah. Selanjutnya sebenarnya mirip-mirip sama pertanyaan yang tadi. Kan Iya. tadi apakah mengancam? Sekarang kan klien-klien orang-orang ini udah banyak juga yang bikin ilustrasi, bikin animasi, bikin ya pokoknya semacamnya lah. Itu dibantu pakai AI. Nah itu baik atau buruk biasanya? Baik atau buruk sebenarnya? Oke. Ya kalau dibilang baik atau buruk sebenarnya ya mungkin bisa, saya lupa ada istilahnya itu ya. Kalian kita ada berlian tapi yang dia diproses di pabrik. Ada diamond. Kalau Oh. aslinya kan dia emang di permukaan lapisan tanah gitu atau di Iya, betul ya. tapi ada juga yang itu diproses dari satu emang pabrikan. Kalau dilihat secara visual memang bagus, secara Iya. kualitas bagus. Tapi ya tadi ada satu hal yang membedakan adalah karena tadi produknya itu dibuat di pabrik, Iya. maka hasilnya biasanya ya kita mau bikin 1 atau bikin 1000 ya bisa didapat tergantung pabrik. Tergantung pabriknya, Tergantung benar. pabriknya. Tapi apa yang bikin kalau berlian asli itu mahal? Yaitu karena memang prosesnya ini menghasilkan dia mungkin hanya ada 1 dari sejuta lah, gitu ya. Hanya ada Satu-satunya satu-satunya gitu dan ya, jumlahnya Pak. sangat langka. Langka, benar. Nah, sekarang kan kembali ke tadi PR-nya kan kalau kita misalnya kita sebagai misalnya saya sebagai desainer gitu ya. Kalau saya cuma mengandalkan prompt dan hasil visualnya seperti itu dan ujung-ujungnya nanti kita bikin karya yang sama dengan apa yang di internet, Iya. ya udah itu nggak akan ada spesialnya. Jadi anggaplah orang minta ini juga kemarin ada bahkan ini masuk dalam kalau saya ngisi pelatihan tentang desain gitu. Iya, benar. Salah satu materi saya justru diakhiri gini. Biasanya kan saya ngajarin desain prinsipnya seperti ini, teknologi seperti ini, Iya. kalau pakai program begini gitu kan. Dan ujung-ujungnya kalau yang diajarin orang yang memang mereka sebenarnya pengen bisa tapi nggak mungkin belajar lagi kayak orang tua gitu. Iya, Mereka betul. pada akhirnya adalah bagus sih ilmunya bagus tapi saya tidak bisa menerapkan itu. Dan akhirnya kalau di situ kan malah di materi saya berikan, oke, ini ada cara untuk cepatnya. Iya. Kalau memang kita butuh cepat, kita bisa manfaatin AI. Tinggal tadi prompt yang sesuai itu seperti apa sih. Iya, betul, Tapi betul, betul. kembali ke gini, sekarang ketika hasilnya dapat dari AI, mungkin kalau sampai saat ini desainnya memang pasti masih belum sesuai lah. Karena Iya. itu tergantung dari mesin learningnya Iya. dari algoritmanya lah, apa yang dia pelajari mesinnya gitu ya. Iya. Tapi ujungnya kan tetap masih belum sesuai dengan kebutuhan dan kita ya sebagai manusia pasti kita butuh untuk bisa ini dimodif lagi untuk kita perbaiki lagi bahkan mungkin lebih detail lagi sampai Iya. akhirnya kita proses. Oh. Nah itu tadi sih kalau dibilang lebih baik atau lebih jelek, kalau kita cuma ngasih mesin selesai ya kualitasnya kayak tadi kayak Iya. berlian yang pabrikan itu kan Iya. kelihatannya bagus tapi dangkal. Iya. Semua orang bisa buat dan akhirnya nanti mungkin sekarang kita bisa jual mahal tapi nanti ketika udah ada kompetitor udah nggak ada harganya. Iya, betul.
jadi sama juga nanti ya bukan Betul. Karena dia desain gitu. kalau seni atau desain itu kan ada message, ada fungsinya. Nah, Iya. itu yang memang sampai saat ini sih AI belum bisa menguasai. Iya, Sampai betul. situ. Itu belum sampai kepada karena bagaimana dia membentuk itu dengan, kalau di seni itu ada namanya rasa kan. Rasa betul. Seniman Iya. itu kan pakai rasa, Iya, buat itu itu. sesuatu tuh ada rasanya gitu. AI itu kan hanya algoritma ya. Iya. Algoritma dia bisa bikin sesuatu tapi rasanya itu yang nggak ada gitu. Iya betul. Jadi apa namanya, orang tuh kalau seniman itu kan memang betul-betul ngalir gitu. Iya, benar-benar mengekspresikan Betul, gitu ya, nah Pak. itu yang memang Iya. bisa. Kalau dari AI ya gimana dia mesin doang gitu nggak punya Ya karena kan perasaan sementara kan. juga kalau kita bicara AI, robot-robot juga belum sampai ke tahap dia punya perasaan. Iya. Dia hanya tahunya begini, perasaan itu karena dia tuh melihat ciri. Ya, cirinya kalau misalkan ada satu kalimat gitu ya, ceritanya ada satu kalimat yang dia baca, kemudian dia tahu oh dalam kalimat itu ada kata yang digunakan untuk melawak gitu, terus dia ketawa cuma karena itu kan ya, oh ada kata itu dia ketawa, oh ada kata ini dia sedih, padahal kan ada kan yang namanya Iya. lawakan yang nggak lucu itu kan Iya, ada kan, yang garing gitu ya. yang garing Iya, gitu kan. benar-benar. Nah si AI itu nggak bisa Nggak sampai ke ngerti ya, situ, iya. nggak ngerti. Oh ini garing gitu. Kita Tapi ini- ketawa aja ya, gitu ketawa ya. aja, yang lucu Iya, gitu iya. enggak ya. Oh ada kata ketawa aja padahal ya lucu juga. Pasti orang tadi gitu ya. Kalau Dipotong tadi ya, perasaan, Tapi AI punya juga humor gitu ya, seperti Pak. itu Iya, gitu. benar-benar. Iya lagi. Cuma kalau masukin jokes ke GPT dia pasti jawabnya hahaha gitu kan ya. Ya, Padahal nggak memang lucu gitu. kan ya, cuma saja tapi kan nggak ada betul-betul dia merasa bahwa itu lucu kan ya. Iya. Nah selanjutnya mungkin kalau sekarang kita masih bisa lihat gitu ya Pak. Wah dari misalkan ada suatu karya gitu, kita masih bisa bedain ini yang buatan AI dan ini yang buatan manusia gitu. Karena mungkin sebenarnya AI udah canggih, cuman kan mungkin masih bisa dibedain gitu ya. Sekarang masih banyak manusia yang bisa bedain. Nah itu kira-kira ke depannya tuh gimana tuh Pak? AI ini bisa nggak persis seperti apa yang manusia buat gitu? Kayak 1:1 gitu. Banding satu gitu Pak. Sebenarnya sekarang pun sudah ada sih karya bikinan AI yang kita nggak Yang bisa susah bedain diidentifikasi gitu. ini buatan manusia atau pakai AI. Sekarang pun Sekarang sudah bebas ada. ya. Jadi makanya kebanyakan dalam waktu cepat lah, saya rasa mungkin dalam 2-3 tahun ke depan kita udah nggak tahu lagi bentuknya. Mungkin waktu kita ngobrol zooman atau apa Iya. yang di hadapan kita itu pasti bukan orang. Ah, Itu iya lagi. pasti akan terjadi. Iya lagi. Dan Serem ya? bisa jadi nanti mungkin saya tinggal kasih foto saya tinggal kasih suara saya tinggal kasih, sekarang tuh sudah ada kan rekaman Betul. audionya bagaimana Iya. cara ngomongnya seperti itu. Saya bisa tiba-tiba mukanya diganti apa Iya. yang itu face swap itu juga udah ada gitu. Saya rasa sih nggak butuh waktu lama kok. Sudah kok. Sudah sih, emang sekarang juga sudah cuma Teman-teman gimana teman? aduh. Siap-siap aja ya kita ya. Makanya kalau tahun-tahun lalu kan misal kita nyebut biasa ada ciri-cirinya ya, kalau ada ilustrasi orang buatan AI biasanya ada cacat misalnya jumlah jari yang Iya. kurang kemudian satu atau Iya, berapa kurang. gitu, terus ekspresinya agak aneh atau Iya. gimana. Tahun-tahun lalu masih seperti itu. Dan sekarang apalagi yang kemarin yang Sora AI itu kan yang dia kita cuma ngasih prompt dia udah jadi video, Iya. udah video Iya, seperti iya. itu udah kita hampir nggak bisa bedain lagi kan. Iya, iya lagi. Bahkan sekarang kan Anda masukkan satu lirik baik lagu saja mereka sudah bisa bikin Iya. musik. Iya. Jadi musik. Sudah bisa Iya, jadi benar-benar dan itu kan semuanya. tidak akan ketahuan kalau itu memang buatan manusia, aransemen lagunya apa segala macam atau bukan nggak ketahuan. Iya juga ya. Dan kita tinggal masukkan liriknya aja. Saya mungkin kalau tadi dibilang antara membedakan atau bagaimana ya, saya sih mungkin kalau dulu kita kibatiknya belajar ke Eropa ke Amerika ya. Iya. Saya rasa kalau sekarang sih coba lihat karya-karya seniman dari Cina. Cina. Mungkin kalau yang ingat kemarin waktu Cina, ya. saya lupa Olimpiade atau apa ya, Asian Games ya, yang openingnya itu mereka pakai drone. Oh Yang iya iya iya. drone, apa, Lagi rame di TikTok itu. gitu. Jadi mereka, nah sekarang kan mungkin teknologinya sudah ada, Iya. sistemnya sudah ada, caranya begini. Tapi tadi yang dituntut kalau tadi bicara tentang seni kan, Iya. aplikasi seninya itu akan seperti apa sih? Nah ide itulah yang AI teknologi sekarang mereka nggak bisa menciptakan sesuatu yang baru. Iya iya. Nah tadi makanya Betul, kan betul banget, ketika lihat
ada drone aja. Sekarang drone udah jadi dipakai macam-macam itu Iya. kan. Yang bisa ngide-ngide itu cuma orang-orang kita yang gak ada kerjaan ini kan. Iya. Main-main gitu kan sambil jalan. Oh, gue pengen bikin ini, pengen Iya. gitu deh. Jadilah gitu, nguliklah programnya, Iya. jadilah apa gitu. Terus satu lagi yang di apa kemarin di Las Vegas ya, yang layar yang untuk konsernya YouTube itu yang dia kayak kubah Oh iya. dome apa itu di Las Vegas ya. Itu kan apa teknologi layar yang kalau dulu sebagai data cembung, sekarang layarnya pun bentuknya udah kayak Iya. kubah dan akhirnya apa konten daripada kita bikin 3D lagi manual gitu kan, ya udah dia pasti manfaatin lama. Iya. Jalannya makanya apa? Ya udah AI aja gitu. AI. Karena dia yang dibentuk experience seorang itunya. Gitu. Sama juga kalau di pemrograman, AI juga kan sudah masuk ke dalam pemrograman ya. Kita pengen bikin apa, kalau kita sebut saja, kita bikin apa, nanti si AI itu kan Langsung, iya bener, Tapi Pak. gini loh, orang informatika dalam buat program itu juga seni, ya kan? Iya. Ada rasanya karena Iya. ada dia tuh pengen bikin orang tuh kemudian menjadi paham, punya experience, itu adalah seni, Iya. gitu kan. Nah, ketika kita ingin membuat si program itu pakai AI, mungkin programnya jadi, tapi bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhannya. Ah, iya Jadi sih, tidak, benar. karena biasanya gini, kalau saya bikin program khusus saya coba pakai AI itu banyak yang saya rubah, Karena nggak sesuai. karena tidak sesuai, Tidak tidak sesuai. fully betul-betul sesuai gitu apa namanya hasilnya dengan yang Iya. saya inginkan. Jadi saya harus pindahkan, harus nambahkan, harus modifikasi sedikit sehingga jadilah program yang kita inginkan. Karena Iya. kan ya karena apa namanya yang kita ingin buat itu kan hanya kita yang tahu. Misalkan Betul. saya bikin alat nih, sensornya sekian banyak misalkan, Iya. saya ingin bikin satu buah perangkat apa namanya cerdas gitu kan, AI-nya Iya. berapa banyak gitu kan, kemudian pengennya seperti apa gitu. Mungkin programnya kan namanya kalau di dalam apa namanya sistem tertanam ya khususnya itu kan programnya berulang saja, ya kan. Tapi settingnya mau seperti apa, keinginan akhirnya seperti apa itu dia nggak tahu. Yang penting dia bikin program aja gitu. Iya. Jadi nggak dapet juga gitu apa yang kita inginkan dari AI kalau kita betul-betul hanya mengandalkan. Mengandalkan AI itu Nggak nggak bisa. bisa. Tetap harus dimodif. Harus. Tetap harus dimodif. Pokoknya otak kita juga harus masih Betul. berjalan gitu ya. Nah, ini buat teman-teman yang dapat tugas ngoding terus langsung Oh, tempel GPT nggak bisa. aja, wah itu harus diperiksa lagi itu ya Pak. Berarti salah semua, sama semua lagi. Harus modif kan kebutuhan dari kasusnya, Iya. dari si kliennya kan harus disesuaikan. Iya benar. Nggak bisa begitu. Nanti kalau misalkan, oh oke udah jadi, kemudian oh saya pengen nambah ini. Nah pakai nambah ini itu, ketika Anda masukkan ke AI, itu belum tentu dia melanjutkan program yang tadi, bisa Iya. berubah programnya. Iya benar. Nah itu repot terus. Waduh, programnya berubah lagi nih, Iya. kemarin begini, sekarang begini. Terus dia mau ngedit yang sebelah mana, Iya. jadinya justru malah lebih repot. Malah bingung, malah ngebingungin ya Pak. Ya, lebih baik Iya, benar. sebenarnya buang bikin dari awal ya, Pak. Iya. Tapi asal siap-siap ini sih kalau ketemu AI seperti itu apa siap-siap berantem aja sama AI. Dulu gitu ya di chat, saya Salah, mau begini. bukan itu, salah gitu, Pak. Karena Kayak dia gitu, pernah kayak cari gitu sesuatu lagi. di AI, kemudian muncul, saya ulangi lagi, jawabannya bisa berbeda. Iya. Terima kasih atas koreksinya. Jadi ngomong gitu ya Pak ya. Jawabannya Terima gitu. kasih atas ketelitiannya. Kalau GPT itu kita ngomong dia selalu Iya jawab. pasti kita koreksi dikit dia bener juga ya pasti. Semua harus dibaca ulang. Iya betul. Tidak bisa langsung percaya. Iya. Tadi kan kita udah ngomongin juga kalau ada ada karya AI yang bisa 1:1 sama manusia. Tapi kita sulit banget untuk Ngebedain. Iya, untuk bedainnya. Tapi kalau di masa depan nih, kan kalau di masa sekarang nih AI mungkin nggak ada perasaannya gitu kan. Tapi di masa depan apakah mungkin AI menggantikan seorang seniman? Kalian mau nggak digantikan? Jangan. Tanya saya balikin. Jangan dong. Ya saya kalau justru itu ini kalau penontonnya teman-teman dari bidang informatika lah ya, justru itu ada di tangan kalian. Apakah kalian akan ya udahlah kalian bikin software atau bikin program atau bikin buatan yang akan menggantikan manusia atau mau gimana? Tapi kalaupun bukan kalian yang akan jadi penjahatnya, bisa jadi akan ada orang yang
mereka develop itu terus-terusan gitu. Iya. Dan itu sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dihindari sih. Iya. Kalau apa, makanya tadi kan ya namanya teknologi pasti akan, kalau nggak dari kita akan ada orang lain develop, Betul sekali. tinggal kita sendiri siap nggak itu untuk pakai teknologi itu sih. Berarti kemungkinan mah ada ya, kemungkinan Kalau ada. kemungkinan Akan ada, Akan ada. sudah dibuatkan. Waduh. Oh, sudah dibuatkan. Dan itu kayaknya dari orang-orang kita ya. Iya. Ya bukan, kalau tadi yang diomongin soal karya seni gitu, tapi terbukti kok bukan cuma seniman, bahkan Iya. akunting lah, programmer lah. Betul. Yang PR kan tadi, kalau misalnya nanti suatu saat kecerdasan buatan itu bisa membuka supaya mereka itu bisa menciptakan atau mereka punya inisiatif, nah disitulah mungkin saatnya manusia benar-benar akan bersaing dengan mesin. Kalau saat ini kan semuanya based on apa, perintah kan? Jadi Kita tolong gitu, mereka belum ada inisiatif. Kita masih pegang kendali gitu ya. Kalau suatu saat mereka, ya tiba-tiba komputer ketika kita shutdown pun mereka nggak mau. nggak mau. Saat ini bukan saatnya gitu. Dia belum mau, kalau orang kita tuh disuruh tidur belum mau tidur gitu kan, masih pengen melek gitu Itu kan. serem juga kan. Udah banyak kan soalnya filmnya apa yang kayak gitu. Sudah ada dari zaman kalian belum lahir. Robotnya video malah jadi Itu racun nubuatnya gitu. ya. Terminator. Iya, Terminator tuh bener si Arnold tuh. Si Arnold. Besti banget kali kayaknya. Ya, tapi ya mungkin ya dari tadi sih, justru dari teman-teman dari informatika ini sih yang akan dibawa kemana gitu. Atau kalian akan posisinya di mana? Nah itu PR-nya. Itu PR itu. Pilihannya ada di tangan kita. Kalian dan kita juga sih. Jadi sebetulnya nanti yang terima translate dari jasa itu AI atau kalian di sana? Oh, iya. Iya juga ya. Jangan gitu dong. Jangan Saya jadi jadi nggak jangan enak. jangan sampai jadi lulusan AI ya. Jurusan yang hanya jadi artificial intelligence Iya. semua tugasnya programnya. Nanti di kata pengantar ditulis ya terima kasih Waduh. ChatGPT gitu. Daftar pustakanya juga bisa gitu. Semuanya ya. Enggak, berapa banyak? Hanya satu. Satu. Karena dia Oh menyalin iya, semuanya. semuanya udah langsung gitu Oh, ya. jadi Pak. pada saat diikuti semuanya nomor satu. Cuma ada satu soalnya, ChatGPT. Sama Gemini boleh juga lah. Dua kan? Ya lah pasti. Jadi wah udah jam segini. Iya, padahal sebenarnya masih seru ya. Iya, seru. Mungkin boleh nanti di part selanjutnya. Enggak apa bercanda ya. Udah ngerasa berat gitu Pak. Enggak apa bercanda. Karena kita sudah di penghujung acara di sesi kita episode berapa tadi? Tiga. Di episode 3. Nah sebelum kita akhirin, kira-kira dari Pak Pri dan Kak Desi, apakah ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada Forka People dan semua yang mendengar podcast ini, terutama kita yang sering memakai AI gitu. Jangan dibongkar gitu lah. Apakah ada pesan-pesannya gitu? Mulai serius dulu. Boleh Pak Pri dulu. Tapi kalau di dunia pendidikan ya, Iya. saya pernah membaca dan ada satu pernyataan bahwa sekarang mahasiswa boleh menggunakan AI untuk Iya. menulis atau apapun itu. Tapi ingat teman-teman bahwa AI tidak boleh dijadikan satu tools utama untuk Anda membuat sesuatu. Jadi memang tetap harusnya dari Anda dulu gitu, Betul. teman-teman. Jadi AI itu sebetulnya hanya gini, menambah pemberdaharaan saja. Menambah. Ya, menambah saja, bukan yang utama. Jadi memang ide awal, tulisan di awal itu memang harus keluar memang dari hasil apa yang Anda inginkan, kemudian dari hasil mungkin pengujian yang Anda lakukan, Iya, gitu kan. betul. Karena AI nggak bisa lakukan itu. Tetap ada sisi di mana sebetulnya kalau saya lihat anak-anak misalkan membuat tugas ya teman-teman, kemudian membuat tugas akhir ya, membuat tugas akhir itu sebetulnya harusnya AI itu hanya beberapa persen saja membantu. Ya, membantu. Jadi misalkan kita mungkin ini, ketika kita bikin laporan mentok nih, saya mau ngomong apa lagi nih? Iya. Mungkin kita bisa minta bantuan ChatGPT gitu kan, atau mungkin bantuan AI apapun gitu kan. Tapi dari situ itu kan sebetulnya hanya untuk memberitahukan kita bahwa oh iya, ini loh kalimat atau kata Iya. yang ingin saya sebetulnya Iya, betul. sampaikan. Nah dari situ mungkin bisa dimodif lagi gitu. Iya. Modif lagi supaya jadi lebih baik. Jadi tidak betul-betul modenya bukan mode tulisan AI gitu. Iya. Membantu kita untuk itu aja sih Iya. sebetulnya.
dan jangan terlalu percaya AI lah. Karena AI itu Nggak yang boleh. buat manusia. Iya. Nggak boleh percaya. Dan manusia masih banyak kurang masih juga. banyak kurang, masih banyak salahnya juga. Manusia Itu aja sih. nggak boleh percaya juga ya Pak. Iya. Kali percaya AI lagi. Mesin. Percaya manusia aja Gini, jangan. manusia tidak boleh percaya manusia lagi. Terus kita percaya AI, padahal AI itu yang bikin Buatan manusia. Kan sama aja bohong ya Pak jadinya ya. Ya, lebih bijak aja sih. Iya, kita harus bijak ya teman-teman. Mungkin dari Pak Desi? Ya kalau dari saya sih apa? Yang ke depan saingan kita bukan sama orang. Saingannya bukan sama manusia, sama teman-teman. Saingannya ke depan akan dengan mesin. Betul. Mau bagaimanapun mesin itu dia punya kekuatan yang tidak bisa dibatasi. Kecepatannya tidak bisa kita kalahkan. Nah, satu-satunya yang bisa mengalahkan mesin justru kemanusiaan kita. Manusia kita yang tadi di Pak Pel sudah sampaikan, rasa. Kita bisa melihat banyak hal. Apa yang kita tangkap ini, mata kita ini sebenarnya jauh lebih tinggi daripada apa yang ditangkap oleh kamera. Apa yang kita dengar sebenarnya lebih banyak, lebih kompleks dan lebih dari audio yang bisa didengar oleh mesin. Apa yang bisa kita ucapkan, apa yang bisa kita gerakan, itu sebenarnya sampai saat ini masih lebih dari mesin. Hanya mengenai tadi kecepatan dan kekuatan. Nah, kalau saya sih justru saat ini kalau kita cuma ngandalin alat, ya tadi suatu saat pun kita juga akan bersaing dengan orang lain yang makin banyak pakai sama-sama alat. Tapi justru itu ya, yang membedakan adalah kalau kita lebih banyak baca, kalau kita lebih banyak dengar sesuatu yang memang bermanfaat, kita ngelihat, kita dengerin, dan kemudian kita juga lakukan hal apa yang memang fisik yang memang kita rasain, latihan rasanya itu sih, itulah yang nanti akan jadi bekal, termasuk ketika kita nanti akan menggunakan teknologi seperti AI sendiri. Jadi kuatin rasa apa yang kita miliki sih, gitu. Karena itu yang membedakan kita dari sini. Catat guys. Jadi apa yang kita kalau ini tidak sia-sia. Rasain. Jadi yang lagi nonton mungkin boleh sambil nulis notul gitu ya. Mungkin ada juga yang tersindir gitu. Ya ada juga yang tersindir. Posisi kayak di Rondi juga ada yang tersindir gitu ya. Oke, satu kata terakhir mungkin yang ingin disampaikan Pak, satu kata aja. Satu kata. Kedikitan nggak? Terbatas nggak kalau satu kata? Satu kalimat deh. Suruhan satu kata. Iya boleh deh. Satu kata Pak. Satu kata buat for people, teman-teman yang lagi nonton. Ini satu kata untuk apa nih? Bingung jadinya. Untuk apapun Pak, ya yang penting pesan yang ingin Bapak sampaikan. Fight boleh, fight. Gue udah sanggup. Wih. Siap-siap. Wih, siap-siap. Betul, siap-siap. Tapi siap-siap dua Pak. Ya kan satu frase. Oh iya. Siap. Oh iya, itu satu frase ya. Ada stripnya, ada stripnya. Nah, kalau dari Pak Priyo, Hati-hati. hati-hati. Berarti pesan kita untuk episode kali ini yang harus Siap-siap dan hati-hati. Hati-hati. Oke, terima kasih banyak untuk narasumber kita kali ini yaitu Pak Priyo dan juga Pak Desi. Semoga sehat selalu dan pastinya semoga selalu mengajarkan kita hal-hal baru yang bermanfaat. Semoga sukses selalu juga. Ya, Amin. amin. Sayang banget video kita harus berakhir sampai di sini. Padahal pembahasan kita hari ini tuh seru banget sebenarnya. Betul, seru, menarik juga Iya. gitu. Tapi ya, gimana lagi? Karena udah ada yang megang timer tuh di belakang. Iya, di belakang udah tadi gitu ya. Tapi ya sudah, kita cukupkan episode 3 sampai di sini aja. So teman-teman jangan lupa like, Komen, subscribe dan share ke teman-teman.